Oke, rekan-rekan kader bangsa yang berbahagia, seperti biasa nanti ada paparan tentang tokoh yang kita diskusikan, kemudian nanti ada tanggapan atau mungkin tambahan dari rekan-rekan sekalian yang kami harapkan bisa lebih menggali atau menguliti lebih dalam sehingga kita bisa sama-sama memahami tokoh yang kita diskusikan hari ini untuk bekal kita sendiri maupun untuk kita bagikan ke anak cucu kita. Kayaknya sepakat gitu ya, Bapak-bapak. Oke. Tidak berpanjang lebar, saya persilakan Pak Susriywono untuk memulai diskusi kita untuk sore hari ini. Silakan Pak, waktunya sekitar 45 menit mungkin ya. Baik. Pak. Ya, terima kasih Mas Slamet. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat, salam bahagia. Terima kasih Mas Is, Mas Muklis, Mas Saka, Mas Abu, Mas Slamet ya. Dan nanti menyusul teman-teman lainnya gabung untuk ya diskusi lah ini. Sebagaimana biasanya saya ingin menyampaikan dulu tentang kenapa sih perlu ada SKB ini ya. Dan SKB ini saya yakin ini pada saat itu bahwa kita perlu ada sebuah gerakan penyadaran. Nah, penyadaran ini yang saya katakan adalah penyadaran tentang perlunya kita selalu mengingatkan pada bangsa ini untuk selalu milikilah berkarakter, milikilah sebuah perilaku yang baik ya. Masih banyak masyarakat yang belum bebas dari kemiskinan ya, dan belum ada yang masih banyak kesenjangan sosial yang ini yang perlu kita coba lakukan dengan cara-cara seperti ini. Nah, kuncinya kan kita berharap bahwa suatu saat Indonesia itu pasti menjadi negara maju ya, negara yang dimiliki oleh semua rakyat dengan berbagai macam berbagai macam bangsa, bahasa ya, dengan berbagai macam juga suku gitu ya. Ini menjadi menarik gitu ya. Nah, kenapa saya ingin dalam proses sekali-sekali di SKB ini harus ada pola seperti ini, artinya menggali karakter seorang tokoh, seorang pahlawan Indonesia. Ini penting sekali. Ya. Ternyata ada hal yang bukan keliru ya. Saat saya belajar sejarah itu belajarnya hanya belajar peristiwa. Kapan terjadinya sesuatu itu, apa yang dilakukan, kan gitu ya. Udah selesai. Kita Majapahit sudah selesai, tapi sebetulnya ada proses yang bisa kita kita delivery yang lebih bisa membangunkan semangat ya, lebih bisa melainkan antara kehebatan seorang tokoh untuk kita tarik kepada generasi yang sekarang dan yang akan datang. Ini yang saya ingin sampaikan dalam forum-forum seperti ini. Nah, kali ini saya yang ingin menjadi pemantik, tapi lain kali saya kira berharap teman-teman yang berkenan ya, monggo silakan. Jadi TV Kader Bangsa ini memang diarahkan untuk memberikan pencerahan, mengajak semua diskusi tentang ayo mana kita arahkan negara ini agar memiliki rakyat yang berkarakter baik ya, berkeadilan ya. Tadi nilai-nilainya adalah orang-orang yang jujur, orang-orang yang peduli, adil, gitu kan, orang yang disiplin, orang yang berani, dan orang-orang yang memiliki kompetensi. Nah, selama ini kita belajar kompetensi terus. Nah, kita mencoba menambah, karena ini hal penting sekali. Ya. Nah, untuk itu saya terinspirasi dengan salah satu pahlawan Diponegoro ya. Diponegoro itu memang unik ya menurut saya. Silakan Mas Towo, materinya biar sekalian aja. Nah,
teman-teman, sengaja saya minta ya atau mencari materi tentang Diponegoro ini karena apa? Ternyata perang Diponegoro itu perang terbesar saat Belanda menjajah, belum ada Indonesia waktu itu ya, menjajah kepulauan Nusantara itu. Ya. Maka kalau orang bilang, wah negara Indonesia itu dijajah Belanda 390 tahun, itu salah. Indonesia baru 1745 kan, padahal Belanda itu menjajahnya ya kerajaan-kerajaan kecil gitu ya, ada di Sumatera, ada di Jawa, tapi pertempuran yang paling dasar adalah di Jawa. Nah, nanti sampai ke sana kita akan coba kenapa si Diponegoro ini sampai punya rasa ingin apa atau berjuangnya, ini apa yang diperjuangkan dan kenapa dia ngotot untuk mengusir penjajah. Ini yang paling ingin saya sampaikan ya. Riwayat dia, kalau saya lihat di situ, saya cari-cari informasi 11 November ya dilahirkan di Jogja, tapi dia bukan keturunan orang Jogja asli. Sebetulnya bapaknya ada riwayat dari Bima dan dari Madura ya. 11 November 1785. Nah, menarik dia subuh ya, tepat sebelum matahari. Tapi pada saat dia lahir itu sudah ada sebuah terawangan dari mbahnya bahwa ini dari bapaknya itu Hamengkubuwono III ini akan jadi orang yang bisa mengobrak-abrik Belanda. Dari itu ada feeling gitu ya. Ini luar biasa ya. Lahir dengan nama Raden Mas Mustahar ya, Raden Mas Antarwiryo dan akhirnya karena dia seorang dari kerajaan ya, maka di dari kesultanan, maka dia kasih pangeran jadi Panegara. Yaitu ini adalah riwayat dia ya. Nah, orang tuanya Hamengkubuwono III ternyata ya. Hamengkubuwono I, Hamengkubuwono II, Hamengkubuwono III. Ya. Tapi ini dari istri selir, bukan istri yang asli gitu ya, Pak. Selir. Namanya R.A. Mangkarawati. Jadi dia anak sulung dari Mangkarawati itu. Diramalkan kelak mendatangkan kerusakan yang lebih hebat pihak Belanda ini. Ini ramalan yang ditengarai oleh Hamengkubuwono III. Oke, next Mas. Nah, biasanya kalau sudah lahir itu saya lihat pendidikan. Nah, ternyata pendidikannya si Diponegoro ini nggak ada SR, SD, SMA gitu enggak ya. Ternyata dia sama sekali nggak ada formalitas sekolah. Saya lihat usia 7 tahun si Mustahar ini pindah dari keraton ya, kabupaten dibawa ke Tegalrejo. Nah, dibawa ibunya. Karena ibunya itu melihat bahwa ini nggak kondusif istilahnya itu ya, banyak orang-orang Belanda yang di keraton, ada intervensi di keraton, sehingga ibunya melihat ini tidak bagus ini pendidikan atau westernisasi istilahnya gitu ya, ada minum-minum barangkali begitu ya. Akhirnya ibunya udah keluar dari keraton saja. Meskipun itu banyak memang tempat kaum perempuan dan para Garwarojo, sehingga mungkin ada dipandang repotin gitu ya. Nah, tapi ada catatan kecil yang ibunya itu mengirim karena ada kemerosotan moral karena Belanda sudah campur tangan di kesultanan itu. Sejak kecil si Diponegoro itu dibimbing oleh neneknya, Ratu Ageng Tegalrejo. Neneknya ini kayaknya orang pinter ya, tapi orang kuat gitu ya, orang sakti gitu ya. Nah, itu dari Bima gitu. Sejak kecil Diponegoro taat beragama dan memiliki kemauan kuat seperti gajah. Nah, tentunya itu orangnya biasa ya. Kalau sudah
terbukti jadi pahlawan itu pasti ngomongnya kuat baja. Nah, itu dididik dalam lingkungan keagamaan yang kuat dan tidak dikeraton. Nah ini ternyata Diponegoro itu tidak punya pendidikan formal seperti sekolah-sekolah SR, tapi dia lebih ke arah kayak nyantren, pesantren, ngaji, gitu. Jadi pendidikannya itu kuat di kesastraan Islam Jawa. Di belajar Al-Quran dan hadis dari ulama yang berkunjung ke Tegalrejo itu barat Jogja, dan di sana nggak tahu sekarang ini jadi apa nih, Mas Is, orang Jogja tahu Tegalrejo itu apa sampai. Nah, ini jadi museum Diponegoro. Oh ada ya museum Diponegoro. Ada. Rumahnya tuh termasuk tembok yang lubang bekas larinya Diponegoro masih ada. Oke. Nah, yang sana lebih terkenal soto Pak Solehnya daripada museum Diponegoro. Oh gitu ya. Ya next ya. Oke. Nah ini aktivitas ya. Saya selalu setelah pendidikan biasanya saya coba aktivitasnya lagi muda apa sih? Yaitu tumbuh sebagai pribadi yang religius. Ya. Pangeran Diponegoro dikenal sebagai anak cerdas, banyak membaca, dan memiliki keahlian hukum Islam Jawa. Dia belajarnya dengan ustadz-ustadz yang hadir di sana. Jadi lain kalau dengan orang-orang yang tahun 900 ke atas itu beda sekali ya. Sebelum 900 kayaknya belum ada formal itu untuk Diponegoro. Diponegoro menolak menjadi raja. Nah ini menarik nih, karena merasa tidak pantas karena dari Ibu Selir tadi. Ini sebuah pengakuan ya. Kalau di sekarang ini nggak ada ya, kalau mau jadi sesuatu mesti malah rebutan ya. Ya padahal dia dipinta untuk Bapak jadi satu, tapi dia merasa aku nggak pantas, luar biasa. Diponegoro juga benci masalah korupsi, ya ada keinginan membentuk negara Islam. Ini juga karena lingkungannya yang sangat kuat di Tegalrejo yang religius itu, sehingga ada kalimat yang saya temukan di situ juga ada. Oh, cuma keinginannya itu kan keinginan secara mutlak gitu ya pembentukan Islam, tapi kecenderungannya karena dia orang kuat ya, belajar agama ya, akhirnya apa yang diperjuangkan itu seperti fisabilillah. Nah ini nanti kita lihat. Oke, next. Ya, menikah tahun 1912, memiliki 7 istri resmi, luar biasa, dan anak 17 anak ya. Oke, lewat. Nah ini perang Diponegoro ini ternyata luar biasa ya. Jadi 200.000 jiwa loh yang meninggal saat itu di Jawa sendiri. Sementara pihak Belanda 8.000 tentara Belanda, 7.000 serdadu yang mendukung Belanda. Jadi 15.000 yang pasukannya Diponegoro 200.000 jiwa. Tapi hebatnya Diponegoro ini bisa mengajak semua stakeholder yang ada di Jawa Tengah itu untuk secara gotong royong ya, dan luar biasa lah menurut saya. Publikasinya saat itu saya belum ada HP kan, belum ada, tapi bisa menggerakkan 2 juta orang untuk bertempur dengan Belanda. Nah di setelah luar biasa sampai 5 tahun loh Pak, 5 tahun itu waktu yang luar biasa untuk perang ya. Pangeran Diponegoro merasa sedih melihat budaya Barat menginjak-injak budaya Timur yang sudah lama ada. Akhirnya Pangeran Diponegoro berusaha untuk menentang dominasi yang dilakukan oleh Belanda. Nah ini ya, ini seperti callingnya itu ada selalu ya. Kalau kita bicara para tokoh-tokoh itu di sini calling dia. Ini ada sebuah penjajahan. Nah ini sama lah. Soekarno imperialis kan. Kalau ini ada yang nggak benar itu selalu. Jadi perang terjadi ketika penderitaan rakyat semakin memuncak karena ada tanam paksa dan sebagainya, sehingga ini yang saya harapkan yang akan bisa kita resapi sebuah
karakter yang satu di seorang Diponegoro, bisa nggak kita menjadi mengcopy paste ya, atau paling tidak belajar lah ya dengan cara-cara yang dia sampaikan. Pantang menyerah meski peralatan perang Belanda lebih maju, namun hal tersebut tidak membuat Pangeran Diponegoro gentar. Ia tetap melanjutkan peperangan melawan Belanda dengan segera apa yang dia. Ini nanti yang saya ingin sampaikan dalam karakter dia, orangnya luar biasa. Nah ini ternyata ini adalah bagian dari kombinasi antara ibunya dan bapaknya, memang membutuhkan orang seperti itu karakternya. Ya, next Mas. Ya, pemicu perang Diponegoro yang saya riset gitu ya, karena Belanda sudah terlalu intervensi di Kesultanan Yogyakarta, tidak merasa gerah di Diponegoro. Ya, perampasan tanah milik bangsawan termasuk milik Pangeran Diponegoro oleh Belanda yang dipatok-patok itu nggak izin, bukan nggak izin ya, memang nggak ngomong lah gitu, merasa jumawa gitu. Ya ini yang bikin dongkol. Tapi waktu masih muda, masih nggak punya apa-apa, gitu kan. Terus ya, pembangunan jalan oleh Belanda di tanah makam leluhur Pangeran Diponegoro, ya. Paksaan pada penduduk Jawa yang menanam tanaman untuk diekspor ke Belanda. Jadi ada semacam perampasan hak rakyat, itu yang bikin Diponegoro tergugah untuk menjadi pemberontak. Nah ini ada rasa. Jadi kalau kita dibuat oleh orang merasa kita itu dirampas haknya, pasti muncul perlawanan. Nah ini hati-hati ya, perlawanan bisa muncul karena hak kita dirampas. Oke, next. Ya, seperti tadi, kekecewaan Pangeran Diponegoro juga semakin memuncak ketika, ada patih yang satu kantor istilahnya, satu kesultanan, itu malah membantu Belanda ya, masuk ke kantor. Jadi kesel banget ini, apa istilahnya kalau di saudara, tapi lebih berpihak ke Belanda, mengecewakan. Kemudian bertekad melawan Belanda dan menyatakan sikap perang gara-gara seperti itu ya. Ada patih, ada saudaranya yang malah membantu Belanda untuk memasang tonggak-tonggak. Ini dia sebel banget dan kesel ya. Ini menarik ya. Diponegoro adalah seorang pahlawan yang berani meninggalkan tahta dan menikmati duniawi demi mewujudkan sebuah cita-cita luhur tegaknya Islam di tanah Jawa. Nah ini. Oke, next. Karir politik Diponegoro. Nah, biasa karir politik dimulai 1815, mendapat tongkat kebanggaan dari warga, ada simbol cakra itu. Ya, itu dari warga dia dapat karena mungkin karena kepandian dia ngaji, kepandian dia berkomunikasi, ada leadership, akhirnya rakyat berharap dia menjadi seorang pemimpin. Tunjuk gitu ya, bukan merebut gitu. Ini menarik. Ini juga perlu ya sebuah kepribadian dan sebuah karakter yang perlu kita teladani. Diponegoro ini nggak merasa bahwa dia berjuang sendiri, itu maksudnya adalah saat itu dia memikirkan sesuatu dengan sendirinya gitu ya. Karena prosesnya itu panjang sekali dan dia nggak peduli ya, nggak peduli dengan omongan orang ya, nggak peduli dengan gertakan Belanda dan sebagainya. Cuma memang Belanda pintar dalam arti untuk perundingan itu ya, ini mungkin belum ada coaching dari Pak Pokris. Mungkin kalau di Diponegoro ketemu Pak Pokris ada coaching, bisa ini ya, di coach dulu. Bagus. Ini hebatnya Belanda bisa mempengaruhi Diponegoro untuk perundingan sebelum perundingan ada diambil dulu.
Oke, next, Mas. Nah itu akhirnya 1827 Diponegoro terjepit karena Belanda menyerang dengan 23.000 pasukan. Ya. Nah, Belanda berhasil mendesak Diponegoro, ya, berhenti perang, akhirnya ditangkap karena kelicikan si Jenderal Koch itu ya untuk mengajak rundingan, tapi akhirnya ditangkap, dibawa ke Ungaran, akhirnya ke Jakarta, waktu itu namanya Batavia, dan dibawa diasingkan ke Manado. Tapi luar biasa ya, kalau dulu itu orang ditahan, ini tetap manusiawi ya, istrinya dibawa, anak-anak kerabatnya juga dibawa, luar biasa ya. Sekarang kan bisa jadi enggak gitu ya, kalau ditahan ya tahan aja, jangan sampai mikirin istri ya, anak dan segalanya ya. Sekarang luar biasa. Akhirnya 1834 dipindah ke Makassar, ya. Saya pernah ke sana itu, ke Benteng Rotterdam, dan wafat 8 Januari 1855, usia 69 tahun. Nah, ini menarik ya, Diponegoro itu waktu bergerak itu usianya 40. Oke, next, Mas. Jadi apa sih yang diperjuangkan oleh Diponegoro? Salah satu yang dilakukan Pangeran Diponegoro dalam perjuangannya adalah menyatukan seluruh rakyat pribumi dalam semangat sedumuk batuk sanyari bumi ditohi tekan pati ya. Jadi sejak kepala sedekal tanah dibela sampai mati. Ini apa yang diperjuangkan saat itu, karena begitu ada pembukaan tanah dia patok-patok ya. Pokoknya setelah saya bayangin kita lawan gitu, kita lawan saudara-saudara, jangan mundur gitu. Saya bayangin Diponegoro sambil naik kudanya begitu, ini teriaknya atau begini, ayo kita lawan, kita terus bersemangat, jangan mundur. Jadi perlawanan Pangeran Diponegoro melawan penjajah Belanda ini memang sungguh menyulitkan Belanda saat ya, karena itu kuatnya begitu tangguhnya ya, sehingga Belanda dikocar-kacir sampai ada kerugian lah, sampai istilahnya mau kolab Belanda. Next. Karena saat itu memang Belanda juga sedang berperang juga dengan di Eropa juga sedang perang dia ada dua perangan. Nah, analisa saya terhadap karakter Pangeran Diponegoro ini, kenapa dia seperti itu? Jadi saya berharap kita itu belajar tentang how to be. Kenapa Diponegoro bisa seperti itu? Ya, bukan proses perjuangannya itu oke, sudah kita sampaikan. Tapi yang menarik di sini sudah sekarang. Ternyata dia memiliki karakter seperti itu karena perjalanan asuhan dari neneknya. Nah, nenek buyutnya ini namanya Ratu Ageng, usia 7 tahun, ini sangat berpengaruh. Itulah kalau kita mau indokrasi anak cucu kita 7 tahun itu kena. Nah, ya, Ratu Ageng tidak tahan dengan gaya hidup anaknya di Hamengkubuwono II itu berarti anaknya si Ratu Ageng. Nah, berarti Hamengkubuwono II oleh Ratu Ageng dianggap gaya hidupnya itu seperti barat-baratan. Nah, orang karena pihak Belanda sudah masuk ke Kesultanan di Yogyakarta. Nah, Ratu Ageng yang bersuami Sultan Hamengkubuwono I ya, ini orang yang gambarkan adalah orang wanita yang solehah dan berjiwa satria. Nah, jadi kenapa dia bisa seperti itu? Karena ada intervensi dari nenek buyutnya ini. Kalau saat itu seandainya tidak dibawa ke Pekarjo, tidak ada yang namanya Diponegoro. Ya, nggak ada perjuangan Bapak, nggak ada perang. Nah, itu
Ratu Ageng meski meningkat tapi tahu dengan masyarakat. Nah, Diponegoro punya prinsip bahwa hidup itu harus melayani, harus seimbang dengan tetangga, harus bergaul dengan rakyat, nah, setara dengan rakyat ini. Artinya proletar ya. Seandainya saat itu Ratu Ageng itu mengikuti perilaku anaknya, nggak ada cerita Diponegoro. Ini tidak menarik. Jadi itu yang saya maksud dengan kenapa Diponegoro bisa menjadi orang seperti ini neneknya yang bikin seperti ini. Kemudian bikin mentalnya luar biasa, ya. Ratu Ageng. Diponegoro mengunjungi desa-desa seperti kata Pangeran kebahagiaan Diponegoro itu terletak pada pergaulannya pada santri desa yang miskin harta tapi kaya. Nah, ini menarik. Jadi ya Diponegoro waktu itu memang silaturahim gitu, ngomong, mungkin makan-makan sambil lesehan. Bayangan saya itu yang membuat dia itu nggak mau bergaul dengan para Belanda itu, ya nggak mau ya. Nah, maka disitulah kemandiriannya disebutkan dengan sedikit biaya tapi dia biaya sendiri. Itu analisa saya ya. Terus saya Mas, naik Mas. Ya, cinta pada ilmu agama karena nanya dekat dengan kalangan santri tadi ya sudah ya. Jadi ya karena di Tegalrejo itu mendatangkan para guru-guru lah ya si neneknya ini. Nah, akhirnya Diponegoro belajar dari banyak orang yang datang ke sana ya. Nah ini sejak dia di Tegalrejo tadi akhirnya Diponegoro itu mengenal namanya tarekat Naqsyabandiyah. Tarekat itu apa ya, orang yang kusuk banget untuk belajar agama. Pokoknya hanya ada yang kuasa, tidak dunia. Benar. Dengan kepercayaan itulah Diponegoro menjadikan basis semangatnya Mahatul Nasionalisme. Jadi basis tarekat ini yang sebetulnya dia ingin saya percaya bahwa Tuhan akan melindungi saya sekarang ini yang luar biasa. Nah, kenapa dia dikatakan senang membaca kitab Mahabharata dan Ramayana ini habis itu aja dia. Ya, teks Al-Salatin ya karya orang Eropa ya, Arab gitu ya. Itu dia pelajari. Dan buku itu sampai dia bawa saat dia perang ya. Karena dia punya keyakinan dalam tarekat. Nah, usia 18 tinggal neneknya yang meninggal pada 1803. Nah, karena mendalami ilmu agama, Pangeran Diponegoro memakai nama Syekh Ngabdurrahim. Diponegoro lebih sering berbusana santri ya, baju putih, sorban penutup kepala karena memang dia di situ hanya belajar agama Islam dan dia itulah sehari-harinya ada sorban, ada ini ada menunjukkan bahwa dia adalah orang tarekat tadi. Oke, next. Nah, Diponegoro melakukan kalwat, yaitu semedi, menyemedi di laut di selatan Jogja, ya. Tujuannya untuk menyepi dari duniawi. Nah, ini yang membangun karakter dia ketemu orang Jawa seringkali begitu kan, semedi melihat kesendirian ya gitu. Ternyata membuat Diponegoro punya keyakinan bahwa dia bisa berjajah. Berjumpa dengan sosok penampakannya di situ pada saat dia nyepi ada Sunan Kalijogo melihat dua Song Kamal di daerah
Jalan Jogja Selatan situ dia diceritakan di gua itulah dia mimpi gitu ya, atau ya, diterawangi oleh Sunan Kalijogo ketemu untuk menyadarkan bahwa kamu akan tetap berjuang ya, dengan agamamu. Tahun 1805 Pangeran Diponegoro kembali ke keraton itu kan, ya. Menyandang gelar Syekh Abdul Hamid Cakra Saidin Panatagama Khalifatul Rasulullah Senopati ing Alogo Sabilillah. Wah, luar biasa. Jadi sampai demikian panjangnya gelar yang dimiliki Diponegoro ini. Nah, yang menarik teman-teman, Diponegoro itu orangnya kuat agamanya, tapi dia malah nggak sempat untuk haji. Kenapa? Karena lebih mendahulukan teman-temannya untuk ke sana. Itulah apa kerelaan dia untuk berkorban. Itulah kamu dulu ya lakukan ini. Dia lebih memilih untuk berjuang. Nah, tahun 1811 Inggris yang dipimpin Thomas Stamford Raffles menguasai Jawa dan mencopot Hamengkubuwono III dan menjadikan Hamengkubuwono II memimpin keraton Jogja. Nah, Hamengkubuwono III ini kan bapaknya ini ya Diponegoro. Jadi Hamengkubuwono II ya mungkin karena aktif legit diangkat lagi jadi menduduki keraton lagi. Dan saat itulah Pangeran Diponegoro mengancam adat Eropa. Oke, next Mas. Nah, karakter Diponegoro itu Diponegoro mendirikan pesantren, mengunjungi banyak masjid dan desa untuk menggalang aspirasi rakyat. Jadi dari masjid ke masjid. Memang basicnya adalah Islam deh, ya. Pesantren, mengumpulkan. Peran Diponegoro adalah peran Sabil mengukuhkan tatanan Islam di Jawa. Jadi paradigmanya Diponegoro itu memang di situ ternyata, ya. Jadi kekuatan di agama ya, Islam. Perang Diponegoro membuat Belanda rugi besar hingga Belanda bikin model tanam paksa untuk mengembalikan uangnya. Luar biasa ini, ya, banyak sekali. Oleh Jenderal Johannes van der Bos. Oke, next Mas. Nah, ini yang terakhir ya teman-teman. Setelah saya lihat itu, jadi karakter yang dimiliki Diponegoro itu ternyata yang membuat dia seperti orang yang teguh, ya, berani, jujur, merakyat, peduli, adil, ya. Ini jujur, tekun, ikhlas, semangat jihad itu tadi mulainya adalah neneknya tadi membawa batu. Nah, disitulah yang saya lihat kenapa dia teguh, karena hanya ingin memperjuangkan hak tanah rakyat dan di sekitar keraton itu. Ya, keberaniannya ini diwarnai oleh banyak, ya, pastilah ada improvisasi, dan dia memiliki keberanian itu bukan langsung berani, tapi karena didorong oleh mbahnya itu tadi, ya. Tentu bergaul dengan beberapa keyakinan dia tadi yang mendekati para tokoh-tokoh Islam, ya. Nah, ini yang sudah sekalian, saya ingin bangunan karakternya itu dari mana sih seorang Diponegoro? Oh, ternyata ya dari situ, dari konsepnya. Ketika kita ingin membangun karakter anak-anak kita, ya, cucu-cucu kita, atau generasi muda Indonesia, pasti ada proses. Tapi bagaimana proses itu bisa terjadi saat ini? Kalau dulu tekanannya karena penjajahan Belanda, oke. Kenapa munculnya Diponegoro? Ya memang itu dilahirkannya dengan situasi seperti itu. Tapi kita tidak lihat prosesnya, perannya enggak lah, itu sudah oke. Gimana membuat karakter itu kok bisa muncul seperti itu? Nah, ternyata tadi kan, yangnya situasi, ada tekanan. Jadi ketika orang ditekan, itu pasti muncul perasaan membela. Nah, ini yang
juga seringkali ada dalam sekitar kehidupan kita ya. Kalau kita ada ancaman, pasti kita akan membela. Diponegoro masalah begitu. Kemudian cara dia bergaul merakyat dari masjid ke masjid ke rakyat ini juga membangun dia sebagai orang yang bisa diterima oleh semua rakyat ya. Kalau zaman sekarang istilahnya kan belusukan, nah kan itu. Ternyata sejak Diponegoro sudah menggunakan teknik belusukan. Ini menarik ya. Nah, sehingga kalau kita punya keinginan anak-anak kita, lingkungan kita, kader-kader bangsa kita ingin memiliki karakter Diponegoro, ya udah, salah satu modelnya adalah ayo belusukan ke rakyat-rakyat di bawah sana. Banyak itu yang bisa dibelusukin di daerah miskin ya, daerah yang kurang mana di Irian, yang kurang pendidikan, silakan. Ternyata perlu. Nah, maksud saya di situ. Nah, tapi yang heran, ketika Diponegoro punya jiwa keadilan itu, untungnya dari mana? Kok bisa? Oh, tetap karena dia belajar agama, sehingga dia udahlah, saya jihad karena Allah, saya ikhlas karena Allah. Udah. Dan dia tidak bisa membiarkan ada penjajahan di atas bumi ini, seperti yang akhirnya di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita juga ada. Jadi memang itulah bagian dari sebuah proses. Harapan seluruh bangsa itu ternyata sudah tergali. Dulu kan belum ada Indonesia saat Diponegoro, masih ada kerajaan yang namanya kerajaan Ngayogyakarta, Surakarta itu. Ya. Nah, Belanda ini memecah belah dengan berbagai macam cara sehingga semua kerajaan itu nggak merasa kuat. Nah, nanti menariknya ketika nanti para raja-raja ini bisa menjadi satu, ini luar biasa. Ya. Nah, yang menarik si Diponegoro ini ternyata juga dibantu oleh bupati-bupati di sekeliling sana ya, dari daerah dekat-dekat Magelang ya. Itu ada rasa kesatuan, tapi rasa kesatuan bukan rasa kesatuan negara, karena kepada negara Indonesia ya, kesatuan adalah kesatuan. Salah satu adalah tadi menghilangkan penjajahan dari bumi Jawa waktu itu ya. Nah, hebatnya teman-teman, semangatnya seperti apa, kemudian kenapa Diponegoro bisa menjadi pahlawan ya, karena kalau nggak Diponegoro pasti ya nggak terlihat ada perjuangan lah ya, nggak ada lihat seperti sekarang ini, karena Diponegoro bagian dari orang yang memperjuangkan hak-hak dari rakyat Indonesia sendiri, rakyat Jawa waktu itu ya. Sampai sekarang saya memikirkan begini, atas apa ya yang menjadi Diponegoro menjadi pahlawan? Ya karena ternyata bukan meninggalkan sebuah benda ya, sebuah apa, tapi meninggalkan sebuah tuntunan, sebuah ajaran, saya kira. Sebuah ajaran, sebuah perilaku, sebuah sebuah tabiat ya, yang itu yang akhirnya dia bisa menjadi seorang pahlawan. Karena kalau dulu sempat menyerang Belanda, ya iyalah menyerang Belanda, tapi Belanda saat itu kan nggak ada kemerdekaan belum. Nah, tapi kenapa dibikin pahlawan? Ya, karena Diponegoro punya sikap, ya, integritas, punya contoh perilaku yang bisa kita tarik menjadi bagian dari sekarang ini. Kalau dulu nggak ada Diponegoro, nggak ada perlawanan, nggak ada cerita kehebatan di Jawa itu 5 tahun perang Diponegoro. Itu kira-kira teman-teman pemantik saya ya tentang karakter Pangeran Diponegoro, supaya kita bisa paling nggak belajar lah dari ketangguhan dia,
keberanian dia, kejujuran dia. Nah, nilai-nilai ini saya pikir kita bisa coba pelajari bersama. Nah, yang paling susah kan bagaimana mengimplementasikan untuk generasi kita ke depan. Ya, nggak mudah. Maka saya sepakat ya bahwa kita jangan terjebak bahwa negara kita itu dijajah oleh Belanda 350 tahun. Enggak. Waktu Diponegoro belum ada Indonesia. Tapi apa yang kita pelajari dengan tokoh-tokoh ini? Ya ini, ternyata dia bisa melakukan seperti itu. Kenapa dia bisa dikenang sampai sekarang? Karena perbuatannya, bukan karena kekayaannya. Karena perbuatannya. Coba. Keberaniannya, kejujurannya, merakyatnya, meninggalkan legasi-legasi itu. Itu sih dari saya. Mungkin barangkali teman-teman bisa memberikan masukan atau meng-clear apa yang saya sampaikan. Barangkali ada yang bisa kita diskusikan. Nah, intinya kan bagaimana kita menularkan ajaran dan karakter pahlawan kita, yaitu Diponegoro, kepada generasi muda yang akan datang. Ajarannya adalah tadi yuhud, ikhlas, ya, tawadu, gitu kan, ya, orangnya sangat menghargai demokrasi atau menghargai kerakyatan, ya, itu pada orang-orang yang akan kita didik ke depan. Itulah kira-kira teman-teman bagian dari yang ingin saya sampaikan dalam diskusi ini. Silakan, monggo. Oke, terima kasih Pak. Panjang lebar Pak Agus sudah menggali sejarah tentang Pangeran Diponegoro, khususnya karakter dia ya. Jadi kalau bisa dibilang yang saya tangkap dari apa yang Pak Agus paparkan, banyak pahlawan lahir dari ketidakadilan, gitu ya Pak. Ya. Kalau di Indonesia mungkin ada salah satunya Diponegoro, tapi jauh sebelum itu mungkin di Inggris ada Robin Hood Pak. Robin Hood itu kan keluar dari istana kerajaan karena ingin membela rakyat. Nah, di Myanmar ada Sang Suu Kyi. Terus di Afrika Selatan ada Nelson Mandela. Nah, mungkin seperti itu. Nah, kemudian yang ada, sebelum saya lempar ke rekan-rekan lain yang ternyata para pakar ini Pak sudah hadir di forum kita Pak. Ya. Jadi terima kasih Bapak-bapak yang rekan-rekan SKP yang sudah hadir. Nanti saya minta tambahan atau tanggapan dari Bapak-bapak semua. Jadi ada satu hal yang mungkin saya tanyakan ke Pak Gus, karena dari beberapa kali acara terakhir ini banyak membahas tentang pahlawan, dari Tan Malaka, dari kemarin Soekarno gitu ya. Nah, kira-kira ini apa sih Pak makna memahami para pahlawan-pahlawan kita Pak? Nah, itu satu, nanti mohon jangan dijawab dulu, saya ada satu lagi ya. Kemudian apa relevansinya belajar sejarah dengan kondisi kita saat ini? Nah, ini mohon dua pertanyaan ini diborong jawabannya nanti sebelum kita kasih kesempatan rekan-rekan yang lain. Silakan Pak. Oke. Jadi menurut saya ya, kita tuh ya harus belajar dari yang sudah pernah ya, berperilaku baik pada bangsa ini ya. Jadi kenapa kita harus mempelajari kehebatan pahlawan yang ada di Nusantara ini? Karena mereka sudah teruji bahwa dialah bagian dari orang-orang hebat yang mengusir penjajah, ya, memberikan contoh perilaku yang baik, gitu kan? Nah, karena kalau kita yang ada saat ini, itu kan kita harus masih mencari-cari di format siapa yang, ya. Kalau pahlawan itu kan jelas, di situ pahlawan udah ada kriterianya, orang yang berintegritas, memiliki legasi, ya, memiliki pernah menjalankan sesuatu, ada kriterianya banyak. Saya nggak sempat buka ya, tapi bisa ada lah di sana. Itu pahlawan. Nah, kalau udah pahlawan, itu pasti bagus lah. Nggak ada pahlawan itu jelek kan jadi pahlawan, nggak mungkin. Nah, kita lihat. Pahlawan ini bukan yang saya harapkan, bukan bagaimana prosesnya dia menjadi pahlawan, tapi bagaimana dia kok bisa menjadi seperti itu. Ini yang jarang kita analisa.
ya. Yang ada adalah sebuah proses pergerakannya. Tapi karena di SKB ini belajar tentang karakter, nah itulah kira-kira kita lebih bagus melihat karakter itu dimiliki dari mana, sudut mana, gitu kan. Oh, tadi Diponegoro pada saat usia 7 tahun dia sudah dimasukkan di dalam sebuah komunitas pengajian atau penguas ngaji. Pikirannya di sana ya otomatis lah dia sangat kenal dengan keislamannya karena di situ. Itu salah satu contoh lah gitu ya. Nah, ya kenapa dia punya keberanian, punya dia punya keunggulan itu karena proses. Nah, proses ini yang saya ingin kalau ada teman-teman yang tahu atau diskusi di sini. Kalau prosesnya bahwa dia perang nanti melawan ini itu kan sudah selesai. Ya. Nah, yang kedua, relevansinya apa? Sekarang ini kita bicara soal karakter, ingin bangun bangsa dan negara. Dan semua pasti yakin bahwa negara ini akan bisa maju, negara ini akan menjadi negara hebat, akan lebih cepat saya katakan. Kalau hebat sih maju, tapi cepat maju ketika orang-orang yang duduk menjadi bangsa Indonesia adalah orang yang jujur, orang yang adil, orang yang disiplin, ya, orang yang berani dan tentunya orang yang punya kompetensi. Maka sekarang ada yang ngejar kompetensi silakan, tapi saya berharap alur kanan yaitu mengenai bagaimana berperilaku baik, tetap menjaga kehormatan orang lain, menjaga pandangan-pandangan yang berbeda kita harus akui. Ini kan sebuah proses yang harus terus-menerus kita sampaikan, ya. Sehingga kalau kita bisa memilih calon-calon anggota dewan yang memiliki karakter pahlawan, nah ini relevansinya hebat Indonesia. Dan itu saya yakin betul. 550 orang yang di DPR tahun 2004 itu harus dicarikan kriteria seperti pahlawan tadi. Nah, sekarang kan tugas kita ini sebagai agen perubahan, kita menganggaplah ya guru-guru bangsa ini, mari bagaimana kita caranya berbuat. Ya, salah satu modelnya ini kita ikhtiarkan, ya, dengan BP kader bangsa ini harus menyuarakan, mari kita pelajari perilaku tokoh-tokoh kita, pahlawan kita, dan kita cari benang merahnya untuk menjadi bagian pendidikan perkaderan di masa akan datang. Itu Mas kira-kira. Oke, terima kasih Pak. Tapi ada yang lain tuh? Menurut Pak Kus, kalau ya mungkin bisa dijawab yang lain nanti ya. Berarti kalau untuk kondisi sekarang, kira-kira masih ada calon pahlawan nggak Pak? Karena biasanya pahlawan disebutkan kalau sudah tiada. Jadi kalau kira-kira ada. Nah ini yang menarik, calon pahlawan. Jadi atau mungkin kasih ke yang lain dulu Pak untuk menanggapi. Iya, saya kira gitu. Ini ada Pak Sal, silakan Pak Muklis, ada Abu, Wan Abu. Any comment or did you have any insight of this Prince Diponegoro, Pak Abi, Wan Abi? Kayaknya senang bahasa Inggris. Yes, silakan Pak Abu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya tanggapi, Krisdayanti itu pahlawan itu, dia buka kartu apa adanya, candanya itu di awal ya. Krisdayanti lawan yang membuka kartu apa adanya, itu di luar itu. Yang mulia Tuan Guru, saya hampir nggak tahu dari mana saya bisa masuk karena yang disampaikan oleh Kandapus ini udah sempurna. Tapi saya mau coba mencari pinggir-pinggirannya. Diponegoro itu Habib. Ada bukunya saya punya, dia Habib. Nah, itu singkatnya satu. Yang kedua, kata Raden itu dari hadis. Hadis Nabi yang berbunyi kullukum ra'in wa kullum ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu tuh pemimpin, setiap pemimpin diminta pertanggungjawabannya. Ra'innya itu din agama dijadikan satu,
di situ Mudak dan Mudak itu Raden dipanjang, jadi sebenarnya Ro'uddin itu, nah artinya pemimpin agama. Itu menambah di pinggirnya aja bang, abang udah sempurna banget. Yang diperjuangkan nama Diponegoro itu keadilan. Lihat aja setiap khutbah Jumat itu kan diminta keadilan. Ambil pelajaran dari khutbah Jumat itu mintanya adil. Kalau adil, insya Allah tidak ada darah. Karena nggak adil maka darah datang. Yang keempat adalah saya pernah ke Belanda. Belanda bilang seperti ini, tapi sambil bercanda ya, orang Belandanya bilang gini, Abu, Belanda tidak pernah menjajah Indonesia. Yang Belanda nggak pernah, secara negara dia nggak pernah. Jadi gimana dengan sejarah itu? Itu kan pedagang dari Belanda berantem di Indonesia. Jadi bukan negara Belandanya, tapi pedagang dari Belanda berantem sama orang Indonesia begitu. Kalaupun Indonesia udah ada pada saat itu. Tapi saya pikir Indonesia belum ada ya. Nah, kita berani jujur lah ya. Berani jujur pada diri sendiri. Yang perang itu adalah kerajaan-kerajaan, bukan orang Indonesia. Walaupun bakalnya udah ada. Tapi kejujuran itu mahal harganya. Tergantung pesanan siapa yang menulis buku. Yang kelima, kalau tahanan Belanda itu yang ditanya adalah, Pak Kus makan apa? Makan ayam goreng. Di penjara dikasih makanan yang sama. Makanannya sehari-hari sama, itu yang penjajah Belanda. Jadi yang nggak boleh adalah ngikut politiknya, baca buku nggak boleh. Tapi makan tetap sama. Jadi ada orang Aceh sudah tua, mahasiswa datang KKN. Dia itu 3 zaman. Dia bilang sama mahasiswa, kapan nih zaman normal gitu? Saya mengalami tiga zaman Belanda, zaman Jepang, zaman kemerdekaan. Zaman normal itu adanya di zaman Belanda saat pada perang. Zaman Jepang itu kejam, tapi lebih kejam zaman sekarang daripada Belanda dan zaman Jepang gitu. Sekarang ini lebih kejam gitu ya. Orang tidak salah di penjara gitu. Kata buku Gunawan Muhammad bilang, kalau mau lihat bangsa, lihat yang di penjara. Kalau di penjara banyak orang baik, artinya yang memimpin siapa? Ya, yang masukin orang baik ke penjara artinya bukan orang baik, orang yang belum baik ya. Saya nggak katakan penjahat. Jadi orang-orang baik yang dimasukin penjara sama orang-orang yang belum baik. Komentar saya adalah, kenapa di Mukono bisa gitu? Kita pakai 5W 1H. 5W-nya kita buang bang. Kita tinggal 1. How to be-nya. Tergantung kepada siapa kita bersandar. Jadi tergantung kepada siapa kita sandar. Sendal itu cuma 10.000. Tapi kalau dipakai sama Nabi Muhammad, sendal Nabi Muhammad nilainya tinggi. Ya kan? Baju harganya cuma 80.000, dipakai sama siapa? Sama Jokowi, itu nilainya tinggi. Jadi tergantung kepada siapa kita bersandar. Nah, sandaran Diponegoro adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau besar, bersandarlah pada yang maha besar. Begitu. Terima kasih, kurang lebih minta maaf Bang. Jadi 5W-nya kita buang, haunya tergantung kepada siapa kita bersandar. Nah, kalau kita bersandar kepada sekolah kebangsaan ini, mudah-mudahan kita punya kepribadian, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Wanabu. Banyak inspirasi lagi dari Wanabu melengkapi paparan dari Pak Kus. Mungkin masih ada rekan lain yang bisa menambahkan. Ada Pak Muklis, ada Pak Muklis mau menambahkan? Sedikit komen ya. Silakan Pak. Makasih Mas Slamet. Makasih nih Wanabu, saya mendapatkan pencerahan juga nih dari beliau nih. Salam kenal Abi Habaib Wanabu nih. Makasih Mas Kus atas pencerahannya. Saya harus baca lagi nih kisah-kisah kearifan Diponegoro ini. Saya tercerahkan ya, karena udah lama membaca kisah perang Diponegoro yang disebut sebagai salah satu yang paling panjang dan paling keras dihadapi oleh Belanda menghadapi Nusantara yang waktu itu belum ada. Mas Slamet, Mas Kus dan teman-teman sekalian, alhamdulillah saya juga pernah berkesempatan ke Belanda dan sempat keliling gitu ya, ingin tahu itu negeri ini tuh apa hebatnya gitu ya. Saya sempat ke Leiden, baca-baca
perpustakaan mereka, karena ternyata perpustakaan mereka termasuk yang lengkap sekali. Bahkan mereka punya banyak karya-karya yang tidak kita miliki. Bahkan karyanya Pak Rosian Anwar aja ada itu di sana, karena Pak Rosian Anwar kan hidup dan berbakti sebagai seorang wartawan bahkan sejak zaman Belanda ya. Nah, yang ingin saya garis bawahi, bagaimana kepemimpinan ini terbangun karena memang apa yang saya rasakan ya, Belanda yang kecil ya, Belanda yang apa ya namanya, yang bukan sebuah negara yang besar itu, tapi menjadi besar karena punya apa ya namanya, punya sesuatu yang menurut saya intangible, yang perlu kita bagaimanapun perlu kita lihat ya, supaya kita bisa wise gitu melihat sejarah. Karena memang betul yang dikatakan oleh Wan Abu tadi, saya pernah berjumpa dengan beberapa orang Belanda, termasuk juga ya dubesnya gitu, termasuk juga ketika saya ke sana. Bahkan saya sempat ke Museum Knil ya, Museum Knil. Di sana itu ada satu kota yang punya museum yang menyimpan barang-barang Knil, ex-Knil. Jadi mereka merasa tidak menjajah, mereka merasa membangun gitu loh. Bahkan perkebunan, mereka selalu mengatakan perkebunan yang kami bangun, jalan yang kami bangun gitu ya, termasuk juga peradaban yang kami bangun gitu. Mereka selalu mengatakan begitu. Saya marah tentu saja, tetapi saya merasa ini memang soal sudut pandang ya, karena mereka merasa. Satu waktu saya juga pernah bertemu dengan serombongan turis, Mas Kus. Yeah. Turis di sebuah hotel di Serang. Mereka itu ada sekitar 20 orang. Ternyata cucu-cucu para orang-orang Belanda yang sudah pada balik, dan kemudian mereka punya cucu. Datang mereka untuk menelusuri bagaimana kakek-kakek mereka membangun jalan dari Anyer Panarukan. Jadi mereka itu ngikutin jalan yang dibangun oleh kakeknya. Mereka punya banyak catatan itu. Jadi mereka mau mengatakan bahwa prosesnya melalui kerja paksa dan sebagainya, saya katakan begitu ya, bahwa ini juga dengan keringat dan darah para warga Nusantara pada waktu itu. Tapi mereka mengatakan kami mempekerjakan. Jadi, nah ini juga barangkali ini introspeksi nih buat kita. Karena dalam sejarah juga banyak diceritakan tentang tuan-tuan tanah dan tuan-tuan yang menjadi komprador Belanda ini juga orang-orang Nusantara gitu. Jadi dalam catatan mereka mengatakan mereka mempekerjakan dan memenuhi kewajibannya kepada apa istilahnya, maklar ataupun pemimpin daerah. Entahlah apakah itu mandor betul. Nah, di dalam Museum Knil itu disebutkan itu Abuya, disebutkan bagaimana mereka merasa memerdekakan atau mereka memperkenalkan sebuah peradaban gitu loh. Tentu saja saya tidak setuju ya, tetapi bagaimanapun saya mendengarkan saja, karena selama seharian saya di museum itu, kemudian saya ke Leiden gitu ya, dan ternyata juga saya membaca kisah-kisah termasuk bagaimana Belanda juga memperkenalkan ada namanya politik etis ya, politik etis pada tahun awal 90-an, dan kemudian mereka memberi kesempatan sekolah pribumi pada saat itu. Nah, poin saya tidak akan masuk ke dalam perdebatan apakah Belanda good atau bad, tetapi konteksnya kita harus introspeksi nih Mas Kus. Jadi betul. Panjangnya penjajahan ini memang juga karena kita tidak bersatu dan kita memang narrow mind gitu ya, pikiran kita pendek dan kita lupa juga dengan wisdom masa lalu. Kan tadi dari kisah di Ponorogo ini kan kisah yang luar biasa, sebuah transformasi bahwa karakter itu dibangun di keluarga. Jadi kalau kita mau membangun negara, membangun negeri ini, bangun keluarganya kan gitu. Betul. Bangun lingkungan yang ada di tempat kita berada. Jadi bertanggung jawab gitu. Jadi intinya sepertinya itu. Kalau mau belajar dari
kisah Pangeran Diponegoro ini kita sering mengabaikan bagaimana parenting gitu sebagai the mother of leadership development. Jadi kalau kita mau membangun pemimpin masa depan ya dimulai dari orang tua yang bertanggung jawab. Mindfulness gitu bahasa lainnya nih, mindfulness Mas Slamet. Mindful ya. Jadi hadir sepenuhnya. Jadi orang tua hadir. Orang tua mendengarkan, membangun imajinasi tentang masa depan anak-anaknya, dengarkan anak-anak, bantu mereka mengambil keputusan, latih mereka untuk bertanggung jawab terhadap masa depan. Dan itu yang terjadi di Jepang, itu yang terjadi dalam sejarah tadi. Pangeran Diponegoro lahir dari keluarga yang luar biasa. Jadi menurut saya supaya ada lesson learn-nya nih Kak Kus, Mas Slamet, dan tadi Wan Abu juga sudah menjelaskan. Jadi kita mulai dari keluarga, mulai dari mindful, hadir. Kemudian kita ajak anak-anak untuk punya skill masa depan, dan itu dengan cara didengarkan, diajak untuk berimajinasi tentang negeri ini tahun 2045. Saya ulangi, tentang Indonesia 2045, berarti kan 100 tahun merdeka. Lalu kita tanya, apa kompetensi yang akan kamu kuasai untuk 2045, untuk 2030, 2035. Nah itu, kita ajak mereka untuk melatih. Karena mereka sekarang dengan adanya YouTube, Mas Kus, mereka bisa belajar apa saja. Saya surprise, mahasiswa saya di BINUS dan di Taskia, ketika situasi COVID 2 tahun ini ya, setahun setengah ini, ternyata mereka mengusulkan, Pak pakai ini. Jadi mereka yang ngasih tahu kita agar interaksi kita bisa tetap tidak monoton gitu. Mereka yang mereka katakan, Pak saya sudah dapatkan di YouTube gitu. Saya sudah dapatkan ilmu ini di tempat yang lain, tapi saya ingin berdiskusi dengan Bapak gitu. Jadi maksud saya dari pengalaman ini, kisah Pangeran Diponegoro ini menjelaskan tentang kearifan masa lalu, bahwa leadership itu dibangun di keluarga, bahwa integritas itu dibangun di keluarga, dan kalau ini yang terjadi maka ya kita tidak perlu menyalahkan orang lain. Kalau ternyata bangsa ini masih produktivitas rendah atau masih adanya KKN, masih ada korupsi, berarti salah kita gitu loh, karena kita tidak mendidik anak-anak kita untuk menjaga integritas atau tidak menghargai lingkungan kita karena mereka luput melakukannya. Saya kira itu mungkin Mas Kus, saya terima kasih atas ininya, diingatkan kembali. Jadi pengen ngebet lagi nih tentang kisah Bapak Diponegoro yang luar biasa ini. Makasih Mas Kus. Waduh, luar biasa. Lain ya, kalau seorang coach itu apa yang Bapak sampaikan. Iya. Pak Slamet, saya akan komentari ini. Pak, monggo silakan ditanggapi Pak. Iya. Pak Abu dan Pak. Nah, inilah maksud saya ini luar biasa nih Coach Muklis ini. Ya memang kalau beliau ini kan sudah seorang guru lah ya. Jadi cara menjelaskannya luar biasa. Tapi sangat menarik ya. Ternyata tadi diingatkan bahwa ini tadi yang ditanyakan Mas Slamet, bahwa apa relevansinya. Ternyata kalau kita bicara karakter pahlawan itu tadi kan, nah akhirnya ada learning point-nya kan dari Pak Mus tadi, bangunlah karakter itu dari keluarga. Itu penting dan saat ini sangat relevan sekali ya. Kalau kita ingin punya anak bangsa yang baik ya, mulailah apa yang disebut dengan mindfulness ya. Seorang orang tua ini hadir betul pada anak-anaknya, dengarkan coach ya, apa yang Anda ingin lakukan ke depan, Anda yang wah ini luar biasa ya. Dan ini pentingnya. Nah, kalau semuanya sudah melakukan pembiaran sebagai orang tua, ya udahlah karepmu, kamu mau apa saja silakan, yang penting tidak melakukan ABC dan rebutlah kekuasaan, itu bahaya ya. Tetap melatih karakter anak bangsa itu diawali dari rumah, karena ada bukti bahwa ketika Diponegoro usia 7 tahun dia sudah di-coach oleh tiangnya menjadi seorang yang baik, seorang ini, sehingga dia bisa memiliki jiwa dan sangat kuat ya, sangat pandai, kemudian paham tentang agama dengan detail gitu ya. Nah, itu karena coachingnya. Nah, sehingga Mas Kus, ya, boleh nambahin dikit gak? Baru ingat saya, Mas.
Saya itu lagi benchmarking ke boarding school ini, Mas Kus. Ya. Karena lagi ada rencana membantu pembuatan beberapa boarding school. Saya bertanya ke beberapa boarding school yang bagus ya, yang sudah teruji. Itu kan SMP, SMA ya, termasuk pesantren, Gontor misalnya ataupun Tebu Ireng itu kan usia-usia SMP, SMA. Jadi seandainya orang tua tidak bisa melakukan perannya, ternyata opsi yang lain, ya maksud saya begini, seandainya pun orang tua bisa, bagus sekali anak sekarang punya pilihan untuk ada di boarding school itu, karena ternyata di boarding school itu pembiasaan juga, Mas Kus, Mas Rahmat dan Abuya Abu. Jadi ternyata pembiasaan. Jadi misalnya mereka bangun pagi, bangun subuh, sebelum subuh tahajud ya. Kemudian mereka juga membiasakan untuk melakukan sesuatu yang positif ya. Kemudian habis subuh melakukan aktivitas rutin yang baik ya. Dan itu pembiasaan yang dilakukan selama katakanlah 6 tahun atau minimal 3 tahun kalau hanya SMP atau SMA. Dan ternyata itu membangun karakter. Coba kita lihat pemimpin-pemimpin kita yang hari ini kita lihat cukup menonjol ya, itu lahir dari boarding dan cukup banyak. Saya tidak perlu menyebutkan satu persatu, tapi menurut saya ini salah satu role model ya, bahwa kita punya satu model pendidikan boarding, pesantren dan sebagainya yang sekarang ini makin banyak menjadi alternatif. Dan menurut saya ini buat kita tadi kan karena menyangkut dari mana mulainya, keluarga kan gitu. Nah seandainya pilihannya ada juga boarding school, menurut saya itu salah satu opsi yang baik. Tentu dengan syarat boarding schoolnya kita ketahui memiliki komitmen dan metode yang dapat kita terima gitu. Barangkali itu Mas Kus dan Mas Slamet. Makasih. Iya. Aku mau lanjut. Ya, dan ini Pak, menurut saya ya, karena juga ini terinspirasi dengan Pak Muklis ya, dengan boarding school ini. Dan juga mungkin ya ada semacam coaching ya, atau pembekalan untuk para guru sejarah, bahwa pada saat mereka mengajarkan kepada anak didik ini tidak hanya sekedar bermain di kejadian tanggal dan segalanya gitu prosesnya, tapi juga lebih ditekan pada proses tadi pembelajaran tentang kearifan pahlawannya. Justru itu nanti ada sebuah simulasi, jadi ada sebuah aktivitas yang kaitannya dengan apa yang dilakukan oleh para pelaku sejarah itu. Nah kalau sekarang ini yang saya dulu pernah kan sejarah itu belajarnya ya kalau nggak tanggal kemudian di mana gitu kan, itu aja yang dihafalin. Tapi proses bagaimana sebuah kearifan yang dimiliki oleh para pahlawan itu bisa saat itu saya latih, itu nggak ada. Nah ini mungkin menarik ketika kalau bersejarah ada sebuah perubahan ya konsep. Jadi tidak hanya sekedar mempelajari bagaimana dia berperang, ya, gimana, kapan waktunya. Yang dihafalin itu selalu dulu kalau ujian kan, ya waktunya di sini ya kapan. Tapi menarik justru wisdom yang dimiliki sebuah karakter itu, sehingga si guru waktu itu sudah mengajarkan apa yang namanya berani, apa yang namanya sebuah jujuran, apa yang namanya peduli. Di situ menarik saya. Jadi, Mas Kus, saya setuju banget Mas Kus, Mas Slamet usul. Jadi pertanyaannya guru-guru ini bertanya misalnya apa kebiasaan positif yang kalian atau yang Anda pelajari dari misalnya dia Pangeran Diponegoro atau jadi betul menghafal peristiwa kedatangan Belanda penting, tapi misalnya apa yang menjadi penyebab perang Aceh misalnya. Itu, jadi lesson learn-nya, wisdom-nya ini menyangkut lesson learn, karakter dan sebagainya. Menurut saya jenis-jenis pertanyaan ini perlu diperkaya sehingga mereka belajar something selain mengingat tanggal, mengingat peristiwa gitu loh. Jadi 5W1H lah. 5W1H ini penting nih, how to learn from the history. Iya, betul Mas. Oke. Iya betul. Makasih Pak. Tadi ada yang mau ini Pasal barangkali. Terus mungkin ada Pak Sal ada yang mau disampaikan Pak Sal. Ya, terima kasih. Menarik sekali Bapak-bapak yang terhormat. Saya menggarisbawahi yang tadi disampaikan oleh Pak Kus ya, dengan
poin-poin yang menarik dari Pangeran Diponegoro. Kemudian Wan Abu juga menyampaikan sesuatu yang bagus, serta yang terakhir Pak Muklis itu menyampaikan sesuatu yang kekinian ya kalau saya melihat. Nah, catatan saya yang pertama, saya masih terus berharap SKB itu mempunyai langkah yang semakin pasti. Ayo mulai mengelola pikiran. Kelola pikiran dan maju. Ketika orang mengatakan kelola pikiran dan maju, sudah barang tentu sejarah masa lalu ada di sini. Kalau masih terus-menerus nengok-nengok ke belakang, bisa nabrak loh. Kalau berjalan ya melihat ke depan. Itu. Semangat ini wajib. Sehingga apa? Learning point, lesson learned, itu dicatat. Nah, itu yang saya harapkan dari video-video pendeknya SKB itu. Jadi ada catatan-catatan yang terus mengingatkan lagi para insan-insan yang setia mencari dan menjadi kader bangsa berkarakter itu terus berkelindan, kalau saya bilang terus ya, tidak anget-anget gitu, tapi terus konsisten itu dengan bantuan pola pikir yang sungguh-sungguh dikelola dengan baik dan ke depan. Tentu sejarah itu sudah ada di dalam diri kita. Menarik yang tadi Pak Muklis ceritakan, saya sebenarnya nggak setuju itu gitu. Tetapi beliau tidak memprotes dan tetap tenang dan menceritakannya kepada kita. Itu yang menarik ya, karena kita tidak mencari musuh, tapi kita mau menelurkan insight-insight yang penting untuk ke depan. Mulai dari hari ini tentu saja. Itu yang catatan berikutnya. Catatan yang selanjutnya adalah betapa pentingnya di negeri kita tercinta adalah inklusivitas. Terbuka. Ketika orang berani terbuka, itu berarti apa? Remnya pakem. Kalau, maaf, kecenderungan orang itu kan egoistik ya. Listen to me, follow me. Itu hati-hati. Ini akan memecah belah bangsa kalau sudah begini. Listen to me, follow me, ngeri itu. Yang sekarang adalah kau punya apa? Apa yang kamu mau sampaikan? Lalu dikelola, didiskusikan. Itu zaman now ke depan seperti itu semuanya. Itu. Nah, catatan yang selanjutnya adalah menggarisbawahi yang Pak Muklis dalam diskusi tadi akhirnya ketemu, yaitu boarding house. Saya produk boarding house. Dan saya masuk boarding house selama 4, 5 tambah 12 tahun. Saya di boarding house 12 tahun. Dan boarding house di komunitas Katolik itu utamanya disiapkan untuk calon-calon pastor. Saya dulu pastor, 5 tahun saya jadi pastor. Dan yang mau saya garis bawahi, yang kami terima didikan di seminari itu namanya seminari. Boarding house itu namanya seminari. Seminari itu berasal dari kata semen. Semen itu artinya benih. Seminari berarti tempat pembenihan supaya menjadi tanaman yang akhirnya ditanam dan bisa tumbuh dan menghasilkan. Didikan yang kami dapat adalah semuanya inklusif, semuanya. Dan boleh dicek, hampir tidak pernah gereja Katolik ya, gereja Katolik Roma itu konflik dengan, agama lain. Tidak pernah. Bahwa gereja Katolik dizolimi banyak kali. Tapi lihat responsnya. Gereja banyak, tapi gereja Katolik boleh dicek. Itu karena saya didikan dari situ dan tidak pernah diajari untuk membalas.
yang sama. Bahkan ada ungkapan dalam bahasa Latin, vince in bono malum. Artinya apa? Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Dijahati, oke. Tapi kalahkan dengan apa? Goodness. Bono, bonum, bonus. Kalahkanlah. Malum itu kejahatan. Vince in bono malum. Vince itu kalahkanlah, menangkanlah. Nah itu. Jadi kalau mau dilakukan boarding house bagus sekali. Maaf, syaratnya inklusif. Sehingga bisa apa? Merangkul. Begitu banyak orang yang bisa menjadi kader bangsa berkarakter. Terima kasih Bapak-bapak yang terhormat. Terima kasih Ide-idenya yang Pak Sam. Terima kasih. Selamat sore. Sudah banyak memberi masukan dan kita catat Pak nanti untuk YouTube-nya SKB mungkin akan lebih simple tapi banyak gitu ya maksudnya. Oke Pak Kus, dari agenda kita sampai pukul 15.30 sudah terlewati. Jadi mungkin ada waktu 2-3 menit untuk memberi closing statement dari apa yang Pak Kus sampaikan dari awal tentang karakter Pangeran Diponegoro, Pak. Baik, terima kasih. Iya, kalau barangkali ada yang mau ini dulu, Mas. Atau mau ada sampaikan lagi? Ada yang teman-teman, ada yang mau berikan masukan? Sedikit Pak, boleh? Oke. Oh, silakan, Pak. Oke, Pak. Saya tertarik dengan inklusivitas ini, Mas Kus, karena ini isu yang penting sekali. Ya. Bung Karno dan para founding fathers ini kan membangun imajinasi ataupun visi bangsa ini luar biasa. Salah satunya adalah bagaimana menerima perbedaan. Jadi lapang dalam menghadapi perbedaan dan menyikapinya. Dan itu kisah yang tidak boleh padam gitu loh. Jadi Unity in Diversity ini inspirasi hidup. Dan itu contoh yang harus terus kita hidupkan. Dan itu pesan yang luar biasa dari keyakinan yang kita yakini ya. Saya sebagai Muslim belajar kisah-kisah baginda Nabi, ya kisah tentang inklusivitas, tentang bagaimana di Madinah misalnya muamalah dengan berbagai agama. Tapi kekuatannya kan pada setiap orang itu integritas tadi, sehingga seseorang bisa al-amin, mampu berpengaruh karena memang tadi inklusif melayani semua gitu loh. Nah maksud saya inilah modal sosial yang kita harus rawat ya. Tadi salam kenal nih, saya senang sekali dengan Pak Sam. Pak Subekti ya. Pak Subekti, salam kenal Pak Subekti. Saya merasa ini banget walaupun baru tatap muka di sini, tapi saya merasa seperti kenal lama nih Pak. Ya, karena nanti kita bisa ngobrol. Saya nanti minta nomor WA-nya melalui Pak Kus ya. Iya. Karena saya melihat justru kekuatan kita tuh di sana, sehingga akhirnya selalu dicontohkan kekuatan bangunan itu bukan karena homogen, tapi karena kita terdiri dari perbedaan-perbedaan yang kemudian saling menerima. Ya. Kemudian karena kita punya visi, jadilah kekuatan yang tadi bangunan yang kokoh karena berbagai campuran yang berbeda-beda ini. Iya. Nah, kalau ini bisa kita lakukan dan dirawat nih Mas Kus, komunitas yang mengusung ini, wow, ini bukan janji proklamator, ini adalah 260 juta orang bersatu karena masa depan. Kemudian share vision, share dream, share action, gotong royong, kemudian kita menjadi sebuah bangsa yang jadi role model, menginspirasi bagi yang lain. Karena saya masih ingat ya, saya pernah berkunjung ke beberapa negara yang sudah pada ini berbeda negara, padahal dulunya sebelum Uni Soviet mereka bersatu. Karena mereka tidak disatukan oleh masa depan, oleh nilai-nilai dan masa depan. Nah kita, alhamdulillah nih, ada nilai integritas, gotong royong, etos kerja. Jadi ada nilai-nilai di dalam karakter tadi yang disampaikan oleh Pak Subekti. Kemudian ada masa depan. Jadi kita punya visi yang Bhinneka Tunggal Ika, punya 2045, punya Indonesia Nusantara, dan kita bertahan pada saat
ketika adanya pertentangan gara-gara runtuhnya Soviet, kemudian negara-negara berguguran, kemudian kita juga pernah diuji setelah reformasi oleh pertentangan suku dan sebagainya, tapi kita lolos. Nah, maksud saya success story ini harus disebarkan sehingga kita punya energi yang makin kuat bahwa kita sudah selesai urusan itu. Tinggal sekarang kita share vision, berbagi, gotong royong, kasih. Dan kalau kepemimpinan kasih ini kita sebarkan pada semua orang, yang terjadi adalah sedekah, yang terjadi adalah tolong menolong, yang terjadi adalah peduli, yang terjadi adalah bangsa yang menjadi role model karena kita tidak pernah membedakan kamu agamanya apa untuk saya tolong. Dan itu sudah teruji. Kita bahagia menolong siapapun yang datang, siapapun yang kita tolong. Saya kira hari ini menguatkan itu, inspirasi dari Pangeran Diponegoro ini mengingatkan tentang pentingnya keluarga, pentingnya kepemimpinan, dan pentingnya boarding tadi, Kak Kus. Dari pengalaman Pak Subekti ini, metode boarding ini perlu kita sebarkan kembali, karena saya juga sedang melakukan riset tentang ini, karena saya sedang belajar tentang membangun sebuah boarding yang bisa dihidupkan kembali pada beberapa sekolah-sekolah SMP, SMA. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Pak Isnantio mau urun rebuk? Wah, saya yang paling junior di sini. Dengerin aja lah. Ya, tapi saya setuju Pak. Kalau ilmu itu nggak ada junior, Mas. Nah, ilmu itu biarpun muda, ilmunya wakeh kok. Monggo. Ya, saya setuju dengan Pak Muklis, Pak Sal, dan teman-teman Omkus juga. Cuma satu aja sih yang terus terang saya agak khawatir itu kita kalau kehilangan jati diri aja sih. Ya, kita sebagai bangsa Indonesia, dengan kita belajar di Ponegoro ini kan sebetulnya kita diingatkan lagi bahwa bangsa kita ini bangsa yang besar, bangsa yang luar biasa, punya orang-orang luar biasa, sehingga kita pun harus ingat bahwa ya jangan sampai kita lupa lah dengan jati diri kita. Saya sekarang balik lagi belajar tentang hal-hal budaya Jawa dan sebagainya. Om Kusal dulu bapak saya sering dongengin itu kan, tapi kan masa kecil ya, terus ketutup dengan kesibukan, tapi kemudian saya melihat kok kayaknya kita mulai hilang pemahaman kita tentang budaya-budaya kita, bahkan muncul segala macam pendapat yang aneh-aneh gitu ya, ke candi nggak boleh kayak gitu kan. Menurut saya kita harus ingat lagi bahwa itu budaya luar biasa dari bangsa kita yang harus kita, sampai sekarang pun saya rasa teknologi kita belum bisa loh buat candi-candi kayak gitu ya, nggak segampang itu, tapi saya belajar kembali lagi ke situ. Bahkan mungkin Om Kus juga pernah saya share link-link, saya juga belajar tentang budaya Tionghoa karena saya juga ingin tahu kenapa sih teman-teman dari etnis Tionghoa itu bisa luar biasa gitu, karena itu sampai di Bisui saya juga ikut pelajari kayak gitu kan, karena ingin tahu aja budaya-budaya itu. Ternyata memang budaya bangsa asli itu Om Kus sangat mewarnai ya. Kalau Pangeran Diponegoro itu mungkin dari nenek yang sangat merakyat gitu ya, sangat menjiwai budaya lokal Jawa gitu ya. Saya kira juga nggak jadi seorang Pangeran Diponegoro gitu ya, karena neneknya Nyai Ageng Tegalrejo itu luar biasa. Beliau seorang ahli perang juga, seorang ahli wanita, tapi jago semua ini senjata, semua bela diri, perang itu dia jago gitu kan. Kalau baca bukunya, walaupun bukunya agak susah ya, saya cuma dapat 2 bukunya, Takdir sama satu lagi yang Nyai Ageng Tegalrejo kalau nggak salah. Tapi kita melihat bahwa ya kita harus mengingat bahwa budaya kita, roh akar kita lah, akar bangsa kita ini yang tadi sampai ke Pak Muklis beragam itu juga memperkaya kita dan membuat kita jadi seperti sekarang ini, sehingga respect kita kepada setiap orang, apapun agama, apapun etnisnya, itu juga harus muncul gitu ya. Jadi saya rasa belajar dari tokoh-tokoh ini kan membantu kita untuk kembali mengingat bahwa kita ini juga bangsa yang besar. Bahkan waktu saya ketemu teman saya yang orang Filipina aja, mereka mengakui mereka pernah dijajah oleh Mojopahit gitu loh. Ya waktu dulu kan saya pertama kali kerjakan di perusahaan nasi Opus, dan
cabangnya kan ada di Filipina, di mana Cina, dan saya yang dari Indonesia. Dan mereka ngakuin bahkan kata-kata di bahasa itu sama, mereka sama gitu. Karena saya sempat beberapa kali lihat loh mereka pakai bahasa Tagalog menyebut benda-benda yang ternyata sama dengan kita. Dan waktu itu mereka aku kita kan dijajah Majapahit dulu Pak, gitu dia bilang gitu. Dan ini kita jangan lupa bahwa Majapahit itu bangsa Indonesia gitu, dan bisa menjajah sampai ke Filipina, sampai ke Vietnam gitu ya. Dan itu prestasi yang luar biasa. Semangat Papalapanya Gajah Mada menyatukan Nusantara itu kan nggak ngawur, dan itu bisa terjadi gitu ya. Dan inilah yang seharusnya menjadi kebanggaan kita, walaupun sekarang ini mulai agak aneh-aneh gitu ya. Tapi kalau saya sih masih melihat kita ini tidak, selama nggak tercabut dari akar kita bangsa Indonesia, rasanya masih aman ongkos. Tapi kalau sudah tercabut dari situ, nah itu yang menurut saya agak bahaya ya. Sampai sekarang saya masih mencari kata yang bisa membuat semangat gitu ya. Kayak di Jepang kan ada mereka semangat Bushido, kata Gambate kayak gitu. Nah, di Indonesia ini harusnya punya itu kata-kata asli Indonesia yang bisa jadi penyemangat bangsa Indonesia, sehingga kita menjadikan itu semacam kalimat ya, yang membuat kita jadi lebih terpacu untuk maju. Saya masih nyari tapi dari kata-kata Jawa. Cuma susahnya bahasa Jawa itu Bahasa Jawa Mas, Indonesia aja. sanepo. susahnya Ada kalau Pak mungkin rawe-rawe rantas malang-malang putung. ya seperti tadi kan sak dumuk batuk saya nyari bumi di Jawa. itu kan sebenarnya maksudnya seluas apapun tanah kita walaupun kecil itu harus dibela sampai mati kan gitu kan artinya. Makanya saat dumuk batuk itu kan cuma satu sentuhan dahi gitu, nyari bumi cuma bumi yang sejari, tapi harus dibela mati-matian. Maka itu yang jadi semangat perjuangannya di Ponorogo kan. Dan kebetulan saya turunan pembantunya di Ponorogo, Ongkus. Oke. Jadi selain Sentot itu ada satu lagi pembantunya di Ponorogo, itu kakek moyang saya. Kutukannya sampai saya masih ada, Om. Saya turunan ke-7 dan kutukannya waktu itu adalah nggak boleh jadi jaksa, nggak boleh jadi polisi, dan nggak boleh kerja di pabrik gula. Karena pabrik gula itu representasi Belanda. Jadi 3 hal ini kami nggak boleh. Nah, pernah ada yang melanggar saudara kami ya, umurnya nggak panjang gitu. Jadi sampai turunan ke saya ini masih menjaga itu. Nah, tapi yang setelah saya bebas gitu. masih ada ya, mau percaya mau enggak, tapi itu yang terjadi gitu ya. Sehingga saya cukup mengenal sebetulnya, karena kakek moyang saya walaupun di Ponorogo ditangkap, dia tetap melawan sampai akhirnya dipenggal oleh Belanda gitu ya. Dipenggal oleh Belanda. Itu jadi cukup ngerti. Tapi ya itu tadi saya sih cuma mendukung Pak Muklis, Pak Sal dan teman-teman semua ya. Ini pembelajaran karakter dari asli orang Indonesia yang perlu kita ingat. Dan kita ini kalau sudah ada di Indonesia, apapun etnis kita, sebetulnya kita orang Indonesia gitu. Hidup mati kita di sini ya, kita nggak boleh tercerabut dari akar bangsa kita sendiri gitu. Selama itu nggak tercerabut, saya yakin bangsa kita tetap akan jadi bangsa yang besar ya, nggak akan kalah lah, karena sejarah nenek moyang kita sudah nunjukin kalau kita bangsa yang besar. Nggak kalah loh Om Pus sebetulnya dengan Cina ya. Cina itu udah terkenal teknologinya, tapi bangsa kita pun teknologinya sudah luar biasa sebetulnya. Ya kan, kalau kita tahu yang di Kamboja itu apa? Angkor Wat itu kan yang bangun orang Jawa, Om Pus. Karena itu candinya mirip dengan Prambanan dan Borobudur. Dan di sana ada kampung Jawa, karena memang pekerjaannya waktu itu dari Jawa. Yang bisa membuat candi kayak gitu tuh hanya orang Jawa. Itu sebenarnya kalau dilihat kan cuma ada di Jawa Tengah tuh modelnya kayak gitu. Yang lain kan beda. Jawa Timur udah beda kan. Gitu. Saya kira itu. Baik. Terima kasih Pak Is. Terima kasih Pak Is. Ya. Iya. Ada pertanyaan ini Pak dari Ibu Nur Trianto. Oh ya. Dari Ibu Nur ini saya juga baca ya. Ini kaitannya dengan boarding nih ya. Jadi inilah kita akan bahas di edisi khusus, jadi nanti
Gubernur silakan hadir ya. Kita akan menarik ini nanti Pak Mukhlis yang akan menyampaikan Ya. konsep boarding school Setuju, gitu Pak. Karena ini boleh juga nih Pak, karena membangun karakter dengan boarding school itu seberapa nanti ada dari Tandem itu. Bakti yang memasukkan gitu ya. Jadi pembangunan karakter ini kan dari berbagai cara lah ya. Ya, salah satu caranya kalau SKP ini kan karena COVID kita mencoba diskusi melalui seperti ini, paling tidak ada yang dengerin. Pak Is tadi mengingatkan kita jangan sampai lupa dengan budaya-budaya bangsa kita yang luar biasa, cara buildingnya dulu yang hebat-hebat ya kan. Inklusivisme juga sudah terjadi saat dulu. Nah, ini kan perlu kita bicarakan. Nah, kita nanti akan sampaikan ya, yang kita cari waktu. Pak Tus, Secara khusus, nampaknya Pak Abu mau ada yang disampaikan. Mau pamit masalah Oh, waktu. mau pamit. Ada kelas Oke. tiga. Terima kasih Pak Presiden Abu. kayak gini Pak ya. Baik, Oke. Terima kasih. Gimana, Pak? saya kira teman-teman ya, Mau closing. saya akan memberikan road up gitu ya. Ya terima kasih nih dihadiri Coach Mukhlis, sehingga banyak masukan yang bisa kita kembangkan. Dan tadi saran Pak Bekti dan Wan Abu dan Mas Is ini juga menjadi bagian yang perlu kita catat ya, bahwa intinya kita ini kan media untuk mengingatkan sama-sama ya. Kalau saya bukan mengingatkan tapi juga harus mengikutkan diri kita. Kalau kita itu ngomongin yang benar, ngomongin yang seperti ini, masa kita menjalankan? Nah ini prinsipnya kan begitu. Tapi kalau kita sudah menghindar dari apa yang kita omongin yang susah, yang bagus-bagus, pasti akan terjebak untuk menjalankan. Ngomonglah, ingatlah pada orang lain, sampaikan. Tadi kan Pak Sal, Pak Is, Pak ya. Kita ngomongin sesuatu yang baik, kita mengajak, masa kita menjalankan. Nah ini prinsip dasarnya. Nah di SKP ini kita terus prinsipnya ada 5 hal ya, 5 hal yang kita harapkan terintervensi dengan program ini adalah: 1, bangunlah rakyat kita atau generasi muda menjadi generasi yang jujur. Itu prinsip ya, integritas. 2, punya kepedulian pada siapapun ya, pada orang lain, orang yang lebih susah daripada kita ya. Disiplin. Nah, gimana mengajarkan disiplin? Nanti Pak Sal ini banyak ilmunya. Bagaimana supaya anak-anak muda ini disiplin? Karena disiplin adalah pangkal sebuah gerakan bangsa ya. Maju karena disiplin, Cina maju karena disiplin, semuanya. Nah, bagaimana Indonesia dalam kategori disiplin ini? Nah, karena nggak ada rambu-rambunya ya, belum ada. Ini kita baru tahap 6, 5 susah ya. Berani tinggal tokoh-tokoh itu. Nah, untuk itu teman-teman, saya berharap ke depan kita tetap ada bagian yang kita mengulas atau belajar dengan wisdom para tokoh atau para pahlawan. Namun juga ada bagian-bagian yang tadi diingatkan pasal adalah wawancara khusus. Nah, nanti saya akan tugaskan Mas Slamet wawancara Pak Bekti 3-4 menit yang nanti bisa dimasukkan di program kita. Tapi tematik kayak Pak tadi, bagaimana menjadi orang yang jujur, bagaimana menjadi orang punya jati diri, macam-macam lah. Nanti pasal banyak intinya ya. Dari Pak Mukhlis juga begitu. Nah, Pak Mukhlis lebih ke arah bagaimana membangun infrastruktur karakter bangsa ini, ya kan? Mulai dari mana? Tadi ada ide boarding school, ada bagian dari tensi pada anak muda ke depan. Mas Is silakan menarik bagaimana kita tetap belajar dari budaya-budaya bangsa kita. Nah, ini juga penting ya. Budaya-budaya apa sih? Kenapa sih kita belajar budaya? Apa manfaatnya belajar budaya? Ya, nanti kita semua akan kupas di agenda seperti ini. Terus sekali lagi kita tetap berjuang. Intinya kan begini, yang ingin dilakukan teman-teman semuanya kan, Indonesia ini ingin menjadi negara maju. Ya, tapi untuk modalnya sosial apa? Yaitu tadi kita harus
memperbanyak orang yang baik, ya, dalam arti orang yang betul-betul tidak nakal gitu ya. Bayangin hari ini saya baca Kompas ada seorang pejabat sudah kena tertangkap korupsi. Itu kan aduh, mana coba? Yang dulu saya pikir waduh, kayak gini gitu ya, susah Pak ya. Jadi hari ini kita baca ya ada seorang pejabat yang kena. Aduh, ini kapan selesainya? Nah, SKB paling tidak bisa lah untuk mengajak teman-teman yang melihat untuk menjadi orang yang baik dan jangan berperilaku korup, ya. Itu yang kita harapkan. Terima kasih atas waktunya. Kita ketemu lagi di minggu depan dengan waktu dan materi yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Kus. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa lagi Pak ya di acara selanjutnya. Terima kasih semua Terima kasih. keluarga besar SKB.